Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat alprazolam yang bagaimana ini biasanya untuk mengatasi cemas yang berlebihan serta dengan panik yang berlebihan juga. Nah, di sini, bagi teman-teman yang belum subscribe, yang belum mendukung channel ini, jangan lupa tekan tanda subscribe-nya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, baiklah, kita langsung saja membahas mengenai obat alprazolam berikut ini. Nah, di sini ada pengertian alprazolam, yaitu alprazolam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Obat ini dapat mengurangi ketegangan psikologis yang dirasakan, sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya dapat merasa lebih tenang. Nah, jadi di sini teman-teman, yang perlu diketahui bahwa untuk obat alprazolam ini, pada intinya ini untuk merelaksasi saraf yang ada di otak, dan tentunya yang mengkonsumsi obat ini akan merasakan lebih tenang tentunya. Tapi yang perlu diperhatikan, jadi obat ini harus menggunakan resep obat ya, di resep dokter ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada cara kerja alprazolam. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Alprazolam itu bekerjanya di dalam saraf otak tentunya, yang biasanya menghasilkan efek menenangkan dengan meningkatkan aktivitas zat kimia ini teman-teman dalam tubuh yang disebut asam gamma aminobutirat, atau bisa disingkat itu GABA. Nah, yang tadi sudah saya katakan bahwa obat alprazolam ini itu dia langsung ke sistem sarafnya, tentunya di otak teman-teman. Jadi makanya itu kalau mengkonsumsi obat ini agak sedikit lebih menenangkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini merek dagang alprazolam. Itu saya ambil contohnya, itu ada dua pada gambar, itu ada Actazolam yang 0,5 mg. Nah, itu sama ya teman-teman. Kita teman-teman belum mengetahui apa itu generik atau merek dagang. Nah, di situ yang atas ini itu dagangnya teman-teman. Nah, sedangkan di bawah ini obat generiknya. Jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya itu perbedaan obat dagang dan generik. Nah, itu ada obat lagi, ada Sanax, itu ya ini mereknya ya teman-teman ya. Di bawahnya ada alprazolam, ini yang 1 mg, sedangkan yang ini 0,5. Jadi ada dua tipe dosisnya teman-teman ya, yang tentunya cara minumnya berbeda juga. Nah, ini contohnya yang lain, itu ada Atarax, ada Frixitas, ada Opizolam, ada Sanax, ada Zipras, dan Zolastin. Nah, oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya ini profil alprazolam. Ini kalau teman-teman lihat itu ada kan tanda kurungnya itu huruf K, dan ini termasuk juga obat psikotropika ya teman-teman. Jadi tentunya harus menggunakan obat resep. Nah, golongan obat penenang, golongan benzodiazepin. Kategori obat resep, manfaatnya mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Ini biasanya dikonsumsi oleh dewasa teman-teman. Nah, untuk kategori kehamilan dan menyusui itu kategorinya D. Nah, jadi ada bukti positif mengenai resiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari resikonya teman-teman. Nah, jadi misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam nyawa, jadi alprazolam dapat diserap ke dalam ASI teman-teman, atau air susu ibu. Nah, bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa konsultasi dulu dengan dokter. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk obat alprazolam ini tentunya harus dengan pengawasan. Nah, bentuk obatnya itu tablet teman-teman. Selanjutnya itu peringatan sebelum minum alprazolam. Nah, yang pertama berhati-hati jika ada alergi. Nah, itu ya, apalagi yang golongan benzodiazepin. Yang kedua itu kalau kalian ada mengalami penyakit riwayat paru-paru, nah itu seperti ada kronis, itu emfisema, pokoknya mengalami gangguan pernafasan, itu seharusnya itu dulu ya teman-teman ya. Jadi diberitahu dulu. Nah, terus harap waspada jika menyalahgunakan nafsa. Nah, dan sedang mengkonsumsi obat jamur. Nah, itu contohnya ketoconazole ya teman-teman.
itu yang untuk minum. Nah, kemudian jadi sebelum minum, teman-teman bisa informasikan dulu sama dokter mengenai obat yang sedang dikonsumsi dan juga baru menjalani operasi, termasuk operasi gigi, teman-teman. Nah, terus hindari mengemudi karena biasanya ini menyebabkan pusing dan ngantuk, teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman mau berkendara, jadi sebaiknya diminum setelah teman-teman berkendara atau merasa mau istirahat aja ya teman-teman, karena menyebabkan pusing dan ngantuk. Terus hindari konsumsi alkohol dan merokok sama penggunaan obat ya teman-teman. Terus orang lanjut usia nih, untuk lansia itu biasanya lebih sensitif teman-teman, sehingga mudah mengantuk dan bisa mengalami gangguan keseimbangan. Nah, kalau ada terjadi reaksi alergi atau overdosis itu bisa temui dokter ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini dosisnya berapa sih teman-teman? Nah, ini ada dua. Yang pertama tujuan mengatasi kecemasan, yang kedua itu ada gangguan panik. Dan untuk mengatasi kecemasan itu dewasa yang umurnya 18 sampai dengan 64 tahun tentunya ini ada 0,25 sampai 0,5 mg. Ini biasanya minum 3 kali sehari teman-teman, jadi pagi, siang, dan malam. Nah, jadi teman-teman juga bisa tingkatkan setiap 3 sampai 4 hari sekali. Itu biasanya dosis maksimumnya 4 mg aja nih teman-teman bila dibutuhkan. Nah, karena jatahnya tadi itu 3 kali, jadi masing-masing itu biasanya diminum tuh 1,5 teman-teman. Nah, kalau bandingan 0,5 karena dikalikan 3 di sini, jadi paling besar itu biasanya 1,5 mg. Dan jika teman-teman mau sampai tingkatkan lagi nggak masalah. Nah, jadi itu paling tidak maksimumnya itu 4 mg ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk lansia ini 0,25 sebanyak 2 sampai 3 kali per hari itu dapat ditingkatkan jika dibutuhkan. Itu teman-teman ya. Jadi dosisnya ini agak rendah. Terus ada tujuan gangguan panik itu dewasa 18 sampai 64 sama ini 0,5 sampai 1 mg sebanyak 1 sampai 3 kali per hari teman-teman. Nah, itu dosis tingkatkan tiap 3 sama juga. Itu biasanya dosis maksimum 4 sampai 6 mg per hari. Nah, itu teman-teman, ini untuk panik aja ya teman-teman. Berbeda dengan cemas. Terus untuk lansia itu biasanya 0,25 juga 1 kali per hari, dapat tingkatkan jika dibutuhkan. Nah, untuk penggunaan ini ada khusus catatan, jadi penggunaan alprazolam tidak boleh langsung dihentikan teman-teman. Nah, dosis perlu diturunkan secara perlahan dengan jumlah pengurangan tidak lebih dari 0,5 setiap 3 hari teman-teman. Jadi itu pengurangan tidak boleh lebih dari 0,5 ya teman-teman. Jadi kalau mau kurangkan 0,5 juga nggak masalah. Nah, ini pokoknya maksimumnya segini, nggak boleh lebih. Nah, lama durasi penggunaan obat ini sejak awal hingga berhenti umumnya tidak lebih dari 8-12 minggu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi pahamnya teman-teman, jadi perhatikan baik-baik untuk cara penggunaannya. Nah, untuk cara minumnya di sini dengan baik dan benar itu saya jelaskan. dari nomor pertama, pastikan untuk membaca petunjuk dulu nih. Ini tuh biasanya tuh ada tuh di kemasan obatnya itu ada tertulis baca dulu petunjuknya. Jadi kalau teman-teman udah dapat dari anjuran dari dokter, jadi nggak apa-apa ya, jadi kayak gitu. Yang kedua, ada usahakan untuk konsumsi obat pada waktu yang sama setiap harinya untuk maksimalkan efek obat. Jangan mengubah dosis alprazolam kecuali disarankan oleh dokter. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan rutin minum obatnya, jangan sampai lupa karena tiap hari itu harus memiliki waktu yang sama. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nomor 3 itu alprazolam perlu disimpan dalam wadah tertutup dan pada temperatur ruang. Obat sebaiknya tidak disimpan di bawah sinar matahari langsung atau ruangan terbuka. Nah, jadi segera buang obat saat tidak lagi dibutuhkan. Nah, seperti itu. Yang keempat, jika lupa mengkonsumsi alprazolam, ini bagi lupa ya, jadi disarankan untuk segera melakukannya jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan, jangan menunda dosis. Nah, 5, alprazolam bisa menyebabkan gejala kecanduan. Nah, jadi ini teman-teman, karena efeknya itu di saraf otak ya teman-teman. Nah, jadi harus dengan hati-hati. Nah, jangan menambah atau menghentikan pemakaian tanpa saran dokter. Jadi itu banyak sekali teman-teman kalau
secara pengalaman saya pribadi ya teman-teman, itu pasien-pasien saya itu kalau udah obatnya dia merasa sembuh itu langsung dihentikan obatnya. Padahal disebutkan di situ tidak boleh langsung dihentikan. Karena apa? Karena ditakutkan yang tidak dapat menimbulkan gejala putus obat tadi, karena sifatnya kecanduan. Kayak itu teman-teman. Yang 6, interaksi alprazolam dengan obat lain itu tidak boleh, itu bersama dengan obat lain. Jadi paling tidak teman-teman bisa minum obat dengan lain itu dikasih jeda 1 jam ya teman-teman. Ada beberapa risiko yang terjadi jika menggunakan alprazolam bersamaan dengan obat-obatan tertentu diantaranya. Nah, jadi meningkatnya efek samping obat alprazolam. Jadi bila digunakan bersama fluvoxamine, fluoxetine, diltiazem, erythromycin, cimetidine, propofol, morfin, lorazepam, zolpidem, dan doxylamine. Nah, ini berikut obat yang dapat meningkatkan efek sampingnya. Jadi disarankan jangan diminum bersama dengan obat ini ya teman-teman ya. Yang tadi saya sebutkan. 9, meningkatkan efek samping obat digoxin. Nah, digoxin ini obat jantung ya teman-teman. Terus menurunkan efektivitas obat alprazolam bila digunakan bersama obat-obat anti kejang seperti carbamazepine dan phenytoin. Nah, jadi jangan diminum bersamaan ya teman-teman. Contohnya ini, phenytoin dan carbamazepine. Jadi minumnya tunggal aja teman-teman. Jadi minumnya 1 aja ya. Oke, efek sampingnya seperti ini teman-teman. 1, sulit berkonsentrasi, tentunya merasa pusing, mengantuk, atau sakit kepala. Terus perubahan suasana hati seperti menjadi mudah marah, kayak gitu teman-teman. Terus mudah lupa, produksi adrenalin yang meningkat, perubahan gairahnya seksual, gangguan pencernaan, mual, sembilit, perubahan nafsu makan, gangguan koordinasi. Nah, seperti kesulitan berjalan atau bicara. Jadi jalannya tuh agak sedikit sempoyongan kayak gitu teman-teman. Terus sulit buang air kecil itu, terus nyeri sendi. Kemudian ada catatannya teman-teman, waspada jika Anda mengalami efek samping yang tergolong jarang namun serius seperti penyakit kuning itu jaundice, muncul gejala alergi obat, kejang, halusinasi, atau sesak napas, segera temui dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian video kali ini, karena kesalahan itu dari saya dan itu lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu aja, dan jangan lupa dukung ya teman-teman, dan nantikan video berikutnya dengan tema obat yang berbeda juga pula. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.